Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5031. Kata-kata Elaine membuat James tercengang di tempat. Dia tanpa sadar bertanya, "Miss M.A., apa maksudmu dengan penundaan beberapa hari?" Elaine berkata dengan marah, "Beberapa hari kemudian adalah arti harfiahnya. Biarkan saja beberapa hari kemudian, jangan terlalu cemas." Seluruh pribadi James langsung merasa malu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Elaine membuat permintaan yang begitu aneh. Bingung, dia tidak bisa tidak bertanya, "Miss Bu, saya sedikit bingung. Apakah kamu tidak ingin aku mengeluarkanmu dari sini secepat mungkin? Kenapa kamu tidak mau keluar sekarang?" Elaine berkata dengan serius, "Sejujurnya, saya telah jatuh cinta dengan tempat ini. Orang-orang di sini sangat ramah, dan saya punya banyak teman di sini. Saya bukan orang Amerika, dan saya akan kembali ke Cina sebentar lagi." Faktanya, Elaine sama sekali tidak memiliki teman sejati di sini. Dan beberapa hanya penyanjung dari seluruh dunia. Orang-orang ini menghormati dan menyanjungnya setiap hari, dan bahkan membuatnya merasa seperti seorang ratu. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mengalami perasaan seperti ini. Bagaimanapun, dunia bebas selalu menjadi tempat di mana ada orang-orang di luar dunia. Dan sulit untuk menemukan perasaan mandiri. Namun dalam lingkungan kecil seperti penjara, relatif mudah diterapkan. Jadi Elaine juga tahu betul bahwa jika dia meninggalkan lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, dia tidak akan pernah bisa menemukan pengalaman melayani diri sendiri seperti ini. James juga sedikit bingung saat ini. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Elaine jatuh cinta dengan tempat hantu ini. Jadi, dia berkata dengan malu, "Miss M.A., masalah ini bukan terserah Anda dan saya sekarang. Dalam hal ini, semuanya tergantung pada efisiensi polisi. Jika mereka cukup efisien, Anda akan segera dibebaskan. Tentu saja, jika efisiensinya cukup lambat, mungkin kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi." Elaine tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu diundang oleh klien menantuku? Kalau begitu, bisakah Anda meminta klien menantu saya untuk membantu saya membuka jalan dengan polisi? Agar mereka tidak membiarkanku keluar untuk saat ini. Tunggu sekitar 10 hari lagi, dan biarkan aku keluar dalam 10 hari lagi." Karena kasusnya hampir selesai, situasi Elaine setara dengan minum pil penjamin. Meskipun dia sangat nyaman di sini sebelumnya. Dia agak khawatir, bagaimana jika dia tidak bisa keluar sendiri? Kehidupan penjara itu menyenangkan, dan menyenangkan menjadi hantu di Bedford Hills, tapi itu semua berdasarkan pengalaman hidup. Jika dia benar-benar tidak bisa keluar, sehingga kehidupan seperti ini menjadi normal, maka dia tidak tahan. Tapi sekarang dia bisa benar-benar lega, Phaedra telah menyerah. Dan keluhannya telah terhapus, jadi dia bisa pergi kapanpun dia mau. Karena itu, dia lebih memilih untuk tetap tenang selama beberapa hari lagi. James sedikit malu saat ini, tetapi dia memiliki tujuan untuk tidak mengecewakan pelanggan. Jadi dia segera setuju dan berkata, "Miss Bu, jangan khawatir, saya akan membantu Anda dengan masalah ini." Elaine menghela nafas lega dan berkata, "Kalau begitu jangan lupa, aku menunggu kabar baikmu." Hal pertama yang James tinggalkan di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil Douglas, lelaki tua dari keluarga Faye. Di telepon, dia melaporkan penampilan aneh Elaine kepada Douglas satu persatu. Dan Douglas buru-buru menyampaikan tuntutan Elaine kepada Charlie kata demi kata. Ketika Charlie sedang menelepon dan mendengar Tuan Faye berkata bahwa Elaine tidak ingin meninggalkan penjara untuk saat ini, dia sendiri merasa tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka ibu mertuanya akan kecanduan jongkok di penjara. Sepertinya dia memiliki kehidupan yang sangat baik di institusi. Pada saat ini, Douglas di ujung telepon berkata dengan hormat, "T.N. Wade, tidak terlalu sulit untuk menjaga ibu mertuamu di lembaga pemasyarakatan. Saya bisa menelepon teman-teman dari Departemen Kehakiman untuk menyapa." Bab 5032. Charlie berkata tanpa berpikir saat ini, "Lupakan saja, jangan repot-repot, mari kita atur dia keluar dari penjara besok." Sebenarnya, Charlie tidak ingin membiarkan Elaine keluar sepagi ini. Lagi pula, dia tidak terlalu berharap untuk melihat wajahnya setiap hari. Namun, ia juga harus mempertimbangkan perasaan istrinya. Dia telah jauh dari Providence untuk beberapa waktu. Selama ini, istrinya pergi ke sekolah dan tinggal sendirian,
dan dia harus mengkhawatirkan Elaine di penjara. Hidup ini sedikit menyiksa baginya. Meskipun dia 100% yakin bahwa dia bisa membawa Elaine keluar kapan saja. Dalam pandangannya, bahkan jika dia lebih yakin dengan apa yang dia katakan, dia masih akan merasa tidak aman. Lagi pula, dari sudut pandangnya, ibunya dijebak kali ini dan menikam sebuah keranjang besar. Dan dia mungkin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kecerobohan sekecil apapun. Jadi dia tidak bisa meyakinkan dirinya sepenuhnya sebelum ibunya dibebaskan dari penjara. Charlie tidak ingin Claire terus khawatir. Jadi dia berencana untuk membiarkan Elaine keluar besok, dan kemudian membawanya ke Providence. Sehingga Claire bisa merasa nyaman secepat mungkin. Sekarang, di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills. Sejak Elaine bertemu James White, suasana hatinya menjadi tidak tenang. Ketika dia kembali ke restoran, dia kehilangan nafsu makan bahkan untuk mie rebus tomat dan telur. Ketika sekelompok orang melihat bahwa dia dalam keadaan cemas, mereka buru-buru bertanya, "Saudari Elaine, ada apa denganmu? Apakah sesuatu terjadi?" Elaine menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Elaine tidak ingin memberitahu mereka bahwa dia mungkin akan segera pergi. Dalam hal ini, diperkirakan banyak dari mereka akan merayakannya dengan mahkota. Bahkan narapidana di sel lain akan merayakan kepergiannya. Karena itu, Elaine memutuskan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan biarkan setiap detik dia tinggal di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills menjadi ketakutan. Namun, untuk memastikan bahwa dia bisa tinggal di penjara selama beberapa hari lagi, dia menggunakan telepon umum di taman bermain untuk menelepon Charlie ketika dia keluar mencari udara segar. Setelah Charlie terhubung, Elaine buru-buru berkata di ujung telepon yang lain, "Menantu yang baik, ini ibu." Charlie berkata dengan sopan, "Bu, bagaimana kabarmu selama 2 hari ini?" Elaine berkata berulang kali, "Semua baik-baik saja." "Bagus, sangat bagus. Aku meneleponmu hanya untuk memberitahumu jangan khawatir tentang ibu, aku baik-baik saja di dalam." Charlie mendengus dan berkata, "Itu bagus, Bu. Saya mendengar tentang tersangka yang berbohong kepada Anda. Orang itu telah ditangkap, saya yakin Anda akan segera keluar." Elaine buru-buru berkata, "Menantu yang baik, saya menelepon untuk membicarakan masalah ini. Bisakah kamu membantu ibu memberitahu klienmu dan membiarkan mereka menemukan hubungan? Jangan biarkan aku keluar sepagi ini, aku tidak ingin keluar sekarang." Charlie pura-pura penasaran dan bertanya, "Bu, ada apa denganmu? Sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan Anda. Sekarang, kenapa kamu tidak mau keluar?" Elaine berkata dengan ragu-ragu, "Itu, masalahnya adalah ibu membuat beberapa teman di sini. Dan saya cukup spekulatif dengan orang-orang ini. Saya ingin berbicara dengan mereka setiap hari. Jadi aku ingin tinggal selama beberapa hari lagi." "Charlie, aku tidak peduli. Kamu harus membantu ibu menemukan jalan." Charlie berkata dengan samar, "Oke, kalau begitu aku akan mencobanya, tapi aku tidak yakin itu akan berhasil." Elaine mengingatkan, "Itu harus dilakukan. Jika kamu tidak dapat membantu ibumu, dia akan memberi penjaga penjara mulut besar segera sehingga mereka bisa mengunci saya lagi." Charlie tersenyum tak berdaya. Oke, saya akan membantu Anda memikirkan cara untuk membuat Anda puas." Hampir sama. Elaine menutup telepon dengan puas setelah menerima janji Charlie. Namun, Charlie tidak punya ide untuk membantu Elaine mendapatkan keinginannya. Ia langsung mengirimkan pesan suara kepada Yusuf, yang berbunyi, "Joseph, semua orang yang kamu atur untuk lembaga pemasyarakatan Bedford Hills dapat dievakuasi. Dan temukan cara untuk membiarkan mereka menyelesaikan evakuasi besok siang." Joseph segera membalas dengan pesan, "Oke, Tuan Wade, bawahan Anda akan mengatur." Bab 5033. Charlie mengenal Elaine dengan sangat baik setiap gerakannya di penjara. Dia sangat menyadari gaya akting dan logika berpikirnya. Sekarang dia telah jatuh cinta dengan lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Dan menyukai perasaan mengintimidasi di sana dan menjadi hantu. Kemudian jika dia tidak menanggapi permintaannya dengan serius, dia harus membiarkannya. Dia akan dibebaskan dari penjara besok, jadi dia pasti tidak mau. Dengan cara ini, setiap kali dia memikirkan kehidupannya yang indah di sana, dia pasti akan mengkritiknya nanti. Jadi cara terbaik adalah membiarkan dirinya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu.
Jangan lihat betapa bahagianya dia sekarang, tapi tidak sulit baginya untuk memutuskan pergi sendiri. Selama 3 tentara wanita dievakuasi. Dia pasti akan segera berubah, seperti orang gila, dan ingin cepat keluar. Elaine tidak tahu rutinitas seperti apa yang telah disiapkan oleh menantunya yang baik untuk menghadapinya. Untuk memastikan bahwa Charlie bisa menahannya di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Setelah makan malam, dia akan meneleponnya lagi untuk menanyakan tentang perkembangan masalah ini. Di taman bermain, penjaga penjara Cina melihat Elaine dan berkata dengan sangat sopan. "Saudari Elaine, apa yang kamu lakukan terburu-buru?" Elaine berkata dengan cemas, "Oh, pengacara itu ada di sini siang hari." "Ini bukan? Beritahu saya bahwa kasus saya telah diselesaikan dan saya akan dibebaskan besok." "Betulkah?" Penjaga penjara berkata dengan terkejut, "Selamat untukmu. Saudari Elaine, Anda akan segera bebas." Elaine melambaikan tangannya. "Sejujurnya, saya belum ingin keluar. Jadi saya akan menelepon menantu saya dan memintanya untuk menyapa bos sistem kepolisian New York. Dan biarkan aku tinggal di sini lebih lama. Beberapa hari lagi." Penjaga penjara bertanya dengan heran, "Saudari Elaine, mengapa Anda melakukan ini? Semua orang di sini ingin keluar lebih awal, mengapa kamu ingin tinggal selama beberapa hari lagi? Kesempatan seperti ini untuk mengalami hidup, saya juga ingin tahu lebih banyak tentang. Rasakan lebih banyak tentang kehidupan di penjara Amerika, dan perkenalkan diri saya kepada teman-teman saya ketika saya kembali di masa depan." Meskipun penjaga penjara tidak mengerti, dia masih berkata dengan senyum yang sangat sopan. "Saudari Elaine, saya pikir Anda di sini untuk mengalami kesulitan rakyat Amerika." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat. Menerbitkan buku sangat populer di sini, tidak hanya oleh penulis sederhana. Tetapi juga oleh beberapa penulis dengan pengalaman khusus juga suka menerbitkan buku. Kamu seharusnya tidak mengumpulkan bahan untuk tulisanmu sendiri, kan? Mata Elaine berbinar, dan dia berkata, "Oh, ini alasan yang bagus, ini." Memikirkannya, dia buru-buru berkata kepada penjaga penjara. "Aku tidak akan memberitahumu dulu, aku akan pergi dan memanggil menantuku." Di telepon, dia bertanya kepadanya, "Menantu yang baik, bagaimana pekerjaan yang diminta ibu untuk Anda lakukan?" Dia memikirkan kilasan inspirasi barusan, dan berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, menantu yang baik, ibu ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Bukan hanya untuk bersenang-senang dan mencari teman, tapi ibu juga ingin kembali dan bisa menulis buku atau semacamnya. Seperti, hari-hari saya berada di penjara di Amerika Serikat. Untuk mengungkap kegelapan di penjara Amerika, mungkin itu akan menjadi hit." Bab 5034. Charlie tercengang, Elaine menulis buku? Untuk mengungkapkan kegelapan di penjara Amerika? Sepertinya dia yang paling gelap di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hill sekarang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sedikit, dan berkata dengan nada yang sangat tegas. "Bu, jangan khawatir, saya sudah menyapa klien saya. Dan dia mengatakan bahwa dia pasti akan membantumu menyelesaikan hubungan. Sehingga jika Anda tidak mau, polisi New York tidak akan membiarkan Anda keluar begitu cepat." "Oke." Elaine tersenyum ketika dia mendengar ini. Baginya sekarang, dunia bunga di luar masih sedikit biasa-biasa saja. Dan dia merasa lebih puas dengan dominasi lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Jadi, dia berkata dengan gembira, "Menantuku yang baik masih memiliki kemampuan. Sungguh menakjubkan bisa menemukan hubungan seperti itu di New York." Charlie tertawa dan berkata dengan santai, "Ini kebetulan. Kebetulan ada klien. Kalau tidak, saya tidak bisa banyak membantu Anda di sini." Elaine berkata sambil tersenyum, "Oh, oke, senang bisa membantu. Menantu yang baik, maka ibu tidak akan membuatmu sibuk. Kamu membantu ibu, sapa Claire dan katakan padanya untuk tidak khawatir. Dan juga, Anda tidak perlu menunggu di New York sepanjang waktu. Kembalilah untuk menemaninya dulu, dan ibu akan keluar dalam 10 hari setengah." "Oke." Charlie membuka mulutnya dan berkata, "Aku akan memberitahu Claire sebentar lagi, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Setelah menutup telepon, Elaine sangat gembira. Dia dengan senang hati menutup telepon, dan ketika dia menoleh, dia menabrak punggung seorang wanita. Wanita itu membalikkan punggungnya dengan marah tapi. Ketika dia melihat Elaine,
Dia segera membungkuk hormat dan berkata, "Saudari Elaine." Melihat dia menggigil gugup, Elaine tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan santai, "Aku dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi aku membiarkanmu pergi kali ini." Setelah berbicara, dia memalingkan wajahnya dan berjalan pergi dengan angkuh. Di taman bermain, semua orang yang melihatnya masih dengan hormat menyapanya, yang membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Tapi dia masih tidak tahu bahwa semua ini akan mengantarkan perubahan drastis besok. Hari berikutnya. Hal pertama yang dilakukan Elaine setelah bangun adalah curhat pada Chloe dan Jessica. Melihat mereka berdua masih tidur di tempat tidur, dia segera pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan baskom berisi air dingin dan menuangkan setengah air ke tubuh Chloe. Dia menuangkan setengah sisa baskom ke Jessica, yang meringkuk di tempat tidur lainnya. Jessica pun berteriak ketakutan, lalu melompat dari tempat tidur. Melihat Elaine berdiri di depannya dengan baskom kosong. Kedua orang basah itu berani marah tetapi tidak berani berbicara. Elaine memandang Chloe dan bertanya dengan dingin. "Menurutmu apa yang aku lakukan? Mengapa kamu tidak bangun dan bekerja?" Chloe menangis dan berkata, "Kami mencuci pakaian sampai dini hari. Dan kami baru saja tertidur 3 atau 4 jam yang lalu. Bisakah Anda masih membiarkan kami hidup selama 1 jam?" Elaine berkata dengan nada menghina, "Sudah murah bagimu untuk tidur selama 3 atau 4 jam. Cepat bangun dan bersihkan lantai untukku, jika ada debu di kakiku, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu." Elaine sangat membenci Chloe. Menurutnya, bahkan ibu mertuanya tidak sejahat Chloe. Bab 5035. Selain itu, Elaine sendiri adalah karakter yang harus dihukum. Sekarang dia telah menjadi bos di sini, dia secara alami akan membalas Chloe. Chloe berani marah tapi tidak berani bicara. Jadi dia hanya bisa bangun dengan cepat, dan dengan Jessica, pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian bersih. Jadi dia mulai berlutut di tanah dan menyeka lantai dengan sekuat tenaga. Setelah semua orang bergerak bebas di sel untuk sementara waktu, penjaga penjara datang dan mulai menelepon. Setelah nama itu dipanggil, penjaga penjara tiba-tiba berkata, "Evelyn Chen, Shania Wang, Annika Luo. Kalian bertiga kembali setelah makan malam untuk menyiapkan dan mengemas barang-barang pribadi kalian. Dan kamu bisa melalui formalitas untuk keluar dari penjara sebelum tengah hari ini." Begitu ini keluar, ekspresi Elaine tiba-tiba menjadi sangat ngeri. 3 nama yang disebut penjaga penjara adalah 3 tentara wanita dari Front Cataclysmic. Siapa pendukung terbesar Elaine di institusi ini? Justru karena efektivitas tempur yang tak tertandingi dari ketiga orang ini. Bahwa tidak ada yang berani memprovokasi Elaine di sini. Adapun mantan bos penjara itu, yang mencoba menantang otoritas Elaine. Mereka semua diberi pelajaran yang baik oleh ketiganya. Kemudian, semua orang yang tidak yakin dipukuli dan ditakuti. Dan Elaine menjadi hantu Gunung Bedford yang memang layak. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa 3 pendukung besar yang mendukungnya. Untuk menjadi hantu Gunung Bedford tiba-tiba akan dibebaskan dari penjara. Gugup, dia segera bertanya, "Ada apa?" Mereka akan keluar sekarang?" Penjaga penjara tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Terdakwa dalam kasus mereka telah ditarik, dan itu bisa dilakukan hari ini. Mereka akan bebas lagi." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Elaine dan berkata sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, Sister Elaine, aku meminta dapur untuk menyiapkan susu kedelai goreng untukmu. Anda bisa mencobanya nanti." Elaine tetap di tempat. "Apa susu kedelai goreng?" Dia sangat takut bahwa wajahnya biru dan putih sekarang. Ketiga prajurit wanita itu juga sedikit terkejut. Karena perintah yang mereka terima sebelumnya adalah untuk melindungi Elaine di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Oleh karena itu, menurut mereka, hanya ketika Elaine dibebaskan dari penjara terlebih dahulu giliran mereka. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan dibebaskan dari penjara di depan Elaine. Mereka bertiga juga sangat jelas bahwa mereka telah membantunya selama ini. Dan membangun prestise mutlak di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka bertiga berada di sisi Elaine 24 jam sehari. Mereka yang dipukuli secara alami tidak berani membuat masalah. Namun, jika mereka bertiga dibebaskan dari penjara terlebih dahulu dan hanya Elaine yang tersisa, lalu apakah dia tidak akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang yang pendendam ini?
Tidak ada orang lain yang akan mengatakannya. Hanya Chloe, yang berada di sel yang sama, mungkin akan membunuh Elaine. Elaine juga gemetar ketakutan saat ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa transisi dari surga ke neraka akan datang begitu cepat. Ketika Chloe, yang sedang berlutut di tanah dan mengepel lantai, mendengar ini, seluruh orang segera bersorak. Dia tahu betul bahwa payung pelindung Elaine di sini terutama berasal dari dua aspek. Dan yang pertama menanggung beban adalah ketiga wanita yang sangat mampu memukul. Yang kedua adalah perawatan khusus yang diberikan penjaga penjara padanya. Dan yang benar-benar mengganggu Chloe adalah tiga wanita yang tinggal di sel yang sama. Chloe membenci Elaine untuk waktu yang lama. Ketika dia mendengar bahwa ketiga wanita itu akan dibebaskan dari penjara, hal pertama yang muncul di benaknya adalah menunggu ketiga wanita itu pergi. Dan setelah semua orang selesai, dia akan memukuli Elaine sampai mati.